Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Oke, untuk pesan healingnya, spend time in nature. Luangkan waktumu untuk menghabiskan atau pergi ke alam terbuka, ya. Sepertinya kamu butuh sesuatu yang fresh, ya. Udara yang fresh, ya, yang masih sehat tanpa polusi, pemandangan tanaman yang hijau-hijau, ya. Seperti kita tahu, dengan menghirup udara yang fresh, yang masih sehat, ya, tentu saja itu sangat baik untuk kesehatan, untuk paru-paru kita. Kemudian dengan melihat yang hijau-hijau juga bagus untuk kesehatan mata, ya. Dan juga untuk refreshing pikirannya ketika kamu merasa penat, merasa jenuh, ya, maka ketika di alam terbuka kamu akan merasa lebih rileks, ya, dengan suasana alam. Nah, bisa juga kamu bermeditasi di alam terbuka atau ya sekedar menikmati pemandangan, atau kamu juga bisa grounding dengan berjalan kaki tanpa alas di alam terbuka, ya. Dan spend time in nature ini atau menghabiskan waktu di alam terbuka ini sangat banyak sekali manfaatnya, ya, untuk kesehatan jiwa raga kita, gitu ya. Kesehatan fisik tentu saja karena udara yang sehat, udara yang masih sehat, gitu ya, masih fresh. Untuk batin kita juga, ya, kita juga bisa jadi lebih rileks, healing, ada perasaan nyaman dan suasana atau udara alam, ya, yang positif. Di situ kita juga bisa recharge dengan mengganti toksik, membuang toksit-toksit yang ada dalam diri kita, ya, seperti rasa jengkel, marah, ya. Jadi kamu bisa tarik nafas dalam-dalam, kamu hembuskan, ya, hirup udara alam yang segar, ya, itu menggantikan energi negatif kamu, ya, menjadi yang positif tuh masuk, gitu. Oke, ini untuk pesan healingnya. Oke, kita lanjut, ya, untuk pesan semestanya. Oke, yang pertama, break the chain, ancestral pattern, healing, rewriting the future. Memecahkan ini, ya, apa namanya, chain itu rantai, gitu ya. Jadi kayak gini, coba untuk ini, ya, evaluasi, ya, kemudian mengingat lagi pattern tuh apa, rumus, ya, rumus atau pola, ya, pola yang selalu kita jalani di kehidupan kita. Itu kita coba untuk ini, ya, evaluasi, mana sih pattern atau pola yang selalu kita jalani itu yang memang bermanfaat, membuat kita sukses, berhasil, atau at least membuat kita bahagia, atau yang mana ternyata itu
nggak worth it gitu ya, atau tidak bekerja dengan baik. Nah, di sini cobalah untuk healing ya. Ketika kamu merasa pola yang selalu kamu jalani dan itu tidak berhasil atau tidak membawa manfaat ya, at least nggak bikin kamu bahagia, dan kamu kayak berada dalam lingkaran setan yang terus-menerus menjalani siklus itu ya, kamu coba cut dan sembuhkan dirimu ya. Kemudian kamu susun lagi, bikin pola lagi yang lebih baik untuk masa depan kamu ya. Contoh seperti ini. Ketika kamu masih terikat hubungan dengan seseorang dan kamu merasa tidak nyaman, tapi kamu ingin selesai ya, tapi kamu menggunakan cara anggaplah ini toxic relationship ya, tapi kamu menggunakan cara tidak mau melepas dulu, kamu cari gantinya dulu ya. Ketika kamu udah mendapatkan seseorang baru, nah si yang toxic ini baru kamu lepas ya. Percayalah, kamu akan terus berada di siklus yang sama, di mana orang baru ini ya akan mempunyai pola atau karakter yang sama dengan si pasanganmu yang toksik ini ya. Atau kalaupun anggaplah dia lebih baik ya dari pasanganmu, tetapi kalian akan selalu berada dalam drama-drama yang sama seperti kamu dengan pasanganmu. Nah, ini kan namanya pattern ya, cara kamu menjalani relationship. Jika ini kamu terusin atau kamu terus-menerus menggunakan pola ini, ya nggak akan ada habisnya. Hubungan kamu dengan pengganti itu nggak akan pernah bisa lama. Nanti kamu begitu lagi dan seterusnya ya. Padahal ketika kamu udah nggak bisa lagi atau nggak nyaman menjalani hubungan seseorang, mestinya setelah kamu rilis atau kamu lepaskan, kamu let go, kamu tinggalkan, healing dulu ya, untuk menyembuhkan luka-lukamu, untuk mengembalikan rasa percaya diri kamu kan. Karena ketika kita berada dalam toxic relationship itu selalu kita kayak merasa dikecilkan gitu kan ya. Nah, setelah kamu healing, siap menerima energi orang baru atau cinta baru, oke, membuka hati lagi ya. Tapi kalau kamu menggunakan pola itu akan terus menerus begitu. Makanya selalu ada banyak yang mengalami kenapa selalu dipertemukan orang yang salah gitu. Sebenarnya nggak sepenuhnya orang itu salah dipertemukan dengan kamu, tapi karena kamu belum bisa mengambil pelajarannya, makanya semesta menghadirkan lagi orang yang salah. Nah, itu contoh ya. Nah, hal-hal seperti ini mesti kamu rewriting the future. Jadi kayak kamu mesti patahkan pola itu ya, atau pattern itu menjadi perbaiki gitu ya. Patahkan dan kamu harus perbaiki untuk tidak digunakan lagi. Karena kamu sudah terbukti berkali-kali, kenapa mesti kamu gunakan pola itu ya. Ini contoh dalam aspek kehidupan apapun ya. Jika kamu ngejalanin sebuah pola dan sudah berkali-kali, kalau sekali oke, bisa dikatakan hilaf, tapi sampai 3 kali 4 kali kamu nggak menemukan keberhasilan, artinya pattern kamu yang salah. Mesti kamu patahkan ya, ganti dengan pola hidup yang baru. Oke. Next, dance with life ya. Berdansa, menari dengan kehidupan. Do something to change your energy. Jadi kehidupan ini nggak boleh stuck, pasti akan membosankan ya. Nggak boleh kayak itu aja. Jadi kamu perlu melakukan do something to change your energy. Lakukan sesuatu untuk mengganti energi kamu. Kalau kamu merasa stuck di zona itu, maka keluarlah, lakukan sesuatu. Mencoba tantangan baru, mencoba bidang baru ya, mencoba solo traveling atau traveling ke tempat baru.
buka bisnis yang mungkin bukan bidang kamu, tapi kamu mau challenge ya. Jadi ibaratnya kehidupan tuh harus bisa menari ya, nggak stuck jalan di tempat atau berdiri aja. Oke, kamu harus melakukan sesuatu supaya hidup kamu tuh menyenangkan, menarik, excited. Jadi kamu setiap harinya tuh selalu ada semangat. Oke, next ya. Yap, soul family. Call in your tribe. You don't have to do it alone. Soul family ini keluarga jiwa, nggak harus sibling atau satu darah atau satu kandung ya. Kalian pasti pernah merasa dipertemukan dengan seseorang, teman, sahabat, atau pasangan, baru kenal tapi kalian kayak ngerasa udah nyaman, kayak batin ini seperti terikat, ada koneksi batin yang kuat. Nah artinya itu soul family kalian ya, keluarga jiwamu. Bisa jadi di kehidupan sebelumnya memang kalian saudara ya, dipertemukan lagi di kehidupan yang sekarang sebagai teman, sebagai sahabat, teman kerja, pasangan. Nah, so jika kamu merasa kesepian, kamu merasa berat, panggil keluarga jiwa kamu. Bisa kamu lewat doa, afirmasi, atau kamu ucapkan dalam hati, boleh kamu ucapkan speak louder gitu ya, atau boleh kamu tanamkan di pikiranmu. Maka kamu akan dipertemukan dengan soul family kamu ya, entah ketika kamu lagi di tempat kerja, ketika kamu lagi di mall, nongkrong di kafe kah, atau di tempat kursus, di kampus, atau ketika kamu traveling, liburan, urusan bisnis ya, bisa aja kamu dipertemukan atau kenalan dengan seseorang yang langsung ngerasa klik dan nyaman ya. Dan selama perjalanan perkenalan itu kamu minim akan drama dan konflik ya, karena kalian keluarga jiwa. Jadi jangan pernah merasa sendiri atau kesepian. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, ada energi, aku dapat kartu clouds ya, mendung. Bisa jadi memang hari ini mendung ya, karena memang musim hujan ya. Bisa juga di sini ada urusan yang mungkin sempat terhambat, nggak apa-apa. Tertunda itu bukan berarti gagal. Tertunda artinya kesabaran kamu sedang diuji dan kamu dituntut untuk lebih kreatif ya. Child, hari ini ada yang terfokus untuk memprioritaskan anak. Mungkin kamu punya anak ya, jadi kayak hari ini kamu mau quality time sama anak kamu, benar-benar fokus ya sama anak-anak kayak gitu. Dan ini juga bisa energi sebuah peluang. Jadi hari ini akan ada peluang datang ke kamu ya, entah ini peluang dalam asmara, kamu memperbaiki hubungan, atau seseorang mendekati kamu, atau kamu mau PDKT, nembak seseorang yang kamu suka gitu ya. Bisa juga ini peluang kamu mendapatkan pekerjaan atau bisnis. Oke. Ship, ada beberapa yang hari ini melakukan perjalanan jarak jauh. Ini jarak jauh ya, menyeberang laut gitu. Mungkin kamu keluar pulau atau keluar negeri ya. Kemudian beberapa ada yang berdealing dengan orang jauh. Bisa jadi kamu LDRan sama pasanganmu ya, hari ini terkoneksi, kamu ada komunikasi, atau di sini kamu hari ini ada perkenalan dengan orang jauh. Mungkin kamu dari internet, sosmed, dat apps gitu ya. Intinya sih orang jauh, kamu berdealing dengan orang jauh ya. Kemudian kamu akan menerima kabar bahwa orang jauh ini orang jauh ini, kabar ini bisa ini pasangan LDR kamu, gebetan kamu ya, atau ini partner bisnis kamu,
klien atau customer yang memang jauh di luar pulau, di luar negeri, yang dia akan memberikan kabar bahwa bakal datang untuk menemui kamu. Oke. Tuh ya, birds, komunikasi. Kamu akan mendapatkan sebuah kabar ya, tentu saja ini kabar gembira ya. Walau di sini sempat ada sesuatu hal yang menghambat niat atau tujuan kamu hari ini ya. Tapi kalau di sini aku melihat ada peluang dan juga komunikasi, aku rasa hambatan itu masih bisa dinegosiasikan ya, atau dikomunikasikan. Nah, komunikasi ini atau dari energi birds ini bisa juga perkenalan lewat internet tadi itu ya, komunikasi sama orang jauh ya, atau kamu mendapatkan kabar dari seseorang yang jauh bahwa dia akan melakukan perjalanan untuk bertemu kamu ya, atau bisa juga dia kasih kabar tuh udah OTW gitu loh. Oke. Coffin, ending brings new beginning. Hari ini memang ada sesuatu hal yang harus kamu akhiri ya, bisa percintaan hubungan dengan kamu dengan pasanganmu, bisa sebenarnya kamu belum komitmen jadi masih PDKT, tapi karena ada sesuatu hal terjadi tidak sesuai harapan kamu, bukan kriteria kamu, atau kamu kecewa sama dia ya, mungkin sikap tindakannya ternyata kok minus gitu ya, jadi kamu putuskan untuk mengakhiri aja gitu ya, atau ada pekerjaan bisnis ya yang kamu rasa sudah tidak menguntungkan ya, akhirnya kamu akhiri aja ya. Tapi dari sesuatu hal yang berakhir ini akan ada hal baru yang lebih baik. Ending brings new beginning. Mengakhiri sesuatu hal membawa sebuah awal baru yang lebih baik. Oke, jadi kalau misalkan kamu lagi PDKT nih, ternyata gebetan kamu nggak sesuai harapan, minus gitu ya buat kamu akhiri, nggak apa-apa, karena bakal ada pengganti yang lebih baik. Oke, kita lanjut untuk pesan percintaan ya. Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Berikan ruang satu sama lain ya, at the moment, saat ini. Percaya dan yakin akan takdir ya, bahwa semua hal itu walaupun kamu tetap memberikan ruang satu sama lain, nggak harus attachment atau menempel terus. Percayalah kalau memang dia takdirmu ya, apa yang kamu harapkan yang terbaik itu akan terjadi ya. Ibaratnya seperti kamu menggenggam pasir, ketika kamu terlalu melekat, kamu terlalu genggam erat ya, pasir itu luruh. Sama halnya seperti hubungan, makin kamu posesifin, makin kamu melekat, maka pasangan kamu akan jengah dan bakal pergi, atau dia akan makin pinter untuk mencari kesempatan ya, mencoba flirting dengan yang lain. Oke, next, pesan malaikat hari ini. Yap, if you believe. Angel, malaikat memberikan pesan jika kamu percaya. Aku rasa ini bagian dari proses, bagian dari kamu menarik energi lewat law ya, law of attraction. Apa yang kamu yakini itu yang akan terjadi. Jadi kalau kamu sedang memanifestasikan sesuatu, kamu harus yakin. Kalau kamu nggak yakin ya gimana akan terjadi itu. Oke, tapi tentu saja kamu menggunakan jalan spiritual itu untuk kebaikan semua ya, bukan untuk kebaikan kamu terus menyakiti orang lain ya. Misal nih kamu memanifestasikan seseorang menjadi milik kamu, padahal dia udah punya pasangan ya, artinya kan baik buat kamu tapi sakit buat orang lain. Nah itu aku rasa semesta tidak mengizinkan, walaupun bisa aja itu terjadi ya, manifestasi kamu terwujud.
Tapi apakah hubungannya bisa bertahan lama? Apakah hubungannya akan harmonis? Nah, gitu ya. Oke, next untuk vibes today. Vibrasi hari ini. Yap. Truth is my teacher. Kejujuran adalah guruku. Jadi aku rasa sih ini lebih ke self reminder ya, mengingatkan diri sendiri untuk selalu berkata jujur, terbuka, tidak menyimpan kebohongan atau menutupi sesuatu. Oke, ini untuk pesan hari ini. Aku harap bisa resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.